Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Megita Diska Putri NIM 035 dan Syifania Putri NIM 066. Di sini kami akan menjelaskan tentang practice 5, yaitu challenging question, yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, the power of question, yang kedua, a changing world, yang ketiga, mobilizing knowledge, yang keempat, questioning insight, yang kelima, thinking, feeling, and willing, dan yang terakhir, 7 types of question for leadership. Selanjutnya saya akan membahas tentang the power of question. Inti dari suatu pertanyaan adalah untuk memperoleh informasi. Tetapi sebuah pertanyaan juga mengenai masalah kekhawatiran, masalah yang harus dipecahkan. Mempertanyakan berarti menimbulkan keraguan, mungkin merupakan indikator awal dari tantangan baru. Tapi yang paling penting, pertanyaan adalah cara kita bernavigasi di seluruh dunia, menemukan jalan kita ketika hilang atau tidak yakin. Maka, jangan malu untuk bertanya, dan mereka mungkin akan memberitahu Anda jawabannya. Pentingnya kekuatan pertanyaan telah tumbuh bersama dengan persepsi bahwa dunia lebih kompleks dan misterius daripada yang kita pikir. Selanjutnya saya akan membahas tentang a changing world. Beberapa aspek dunia telah berubah dengan cepat. Ini sangat jelas pada hal teknologi. Berikut adalah beberapa undang-undang baru yang mengatur kehidupan kita. Yang pertama adalah Moore's Law, yaitu kekuatan komputer berlipat ganda setiap 18 bulan. Lalu yang kedua, the Law of Storage, yaitu untuk biaya yang diberikan, kapasitas penyimpanan berlipat ganda setiap 12 bulan. Yang ketiga yaitu the Law of Fiber, yaitu kapasitas internet berlipat ganda setiap 9 bulan. Dan yang keempat, Macaulay Law, yaitu kekuatan jaringan naik dilihat dari orang yang berinteraksi. Lalu saya akan membahas tentang mobilizing knowledge. Dixon mengusulkan 3 perubahan mendasar dalam cara kita berpikir tentang pengetahuan. Yang pertama yaitu dari pakar hingga didistribusikan. Dari gagasan pengetahuan yang berguna dipegang oleh sejumlah kecil ahli menuju gagasan bahwa itu didistribusikan di seluruh komunitas atau organisasi. Yang kedua, dari individu ke grup. Dari ide itu, pengetahuan adalah individu memiliki pengetahuan yang tertanam dalam kelompok atau komunitas praktek. Dan yang ketiga, dari stabil ke dinamis. Dari gagasan bahwa pengetahuan itu stabil, komoditas untuk pandangan bahwa itu dinamis dan selalu berubah. Dixon, tahun 2000, halaman 148-160. Lalu saya akan menjelaskan tentang questioning insight. Wawasan adalah pelatihan manajemen dan kepemimpinan tradisional yang menekankan akumulasi pengetahuan masa lalu. Pengetahuan yang ada hanya sebagian kecil dari apa yang diperlukan untuk tindakan dan pembelajaran dalam situasi yang menantang, di mana informasi terbatas dan di mana tidak ada solusi yang jelas. Itu jauh lebih penting untuk menemukan pertanyaan yang tepat. Anda hanya tahu ilmu apa yang mungkin berguna setelah Anda memiliki pertanyaan yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syifania Putri. Baik, selanjutnya yaitu saya Syifania Putri akan menjelaskan materi tentang thinking, feeling, and willing. Di sini dapat dilihat, thinking sendiri itu berarti berpikir, feeling sendiri itu berarti perasaan, dan willing sendiri itu berarti kemauan. Yang dimana ketiga ini itu dapat dihubungkan dengan konsep penyederhanaan tentang otak menjadi 3 bagian. Dengan konsep 3 otak ini akan mudah dipahami tentang thinking, feeling, and willing itu sendiri. Jadi kita anggap dalam konsep otak menjadi 3 bagian itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu otak baru atau yang bisa disebut thinking. Yang kedua yaitu otak tengah atau yang bisa disebut feeling. Yang ketiga yaitu otak lama atau yang bisa disebut willing atau otak tua. Jadi ketiga otak kita mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama itu tentang thinking atau otak baru. Di sini, otak kita tuh berpikir dan menganalisa keadaan, menghitung untung rugi, dan berinovasi.
Otak inilah yang dipakai untuk memahami bahasa, berhitung, angka, dan huruf. Dan disinilah kita membagi otak kita menjadi otak kanan dan kiri, yaitu otak tentang seni dan angka. Yang kedua yaitu masuk lebih dalam lagi, yaitu tentang otak tengah atau tentang feeling. Di otak ini kita tuh merasakan dan menggunakan intuisi. Inilah otak emosi kita. Otak ini yang mengatur emosi kita dari rasa kasihan, sedih, senang, dan otak ini memberi instruksi untuk membuat dada kita merasa nyaman saat kita berbahagia. Contohnya yaitu otak ini akan mengingat wajah teman dari kita. Otak tengah ini lebih mampu mengingat dari otak baru kita. Oleh sebab itu, kita ingat wajah teman kita tapi lupa namanya pada saat acara atau reuni misalnya. Yang ketiga yaitu otak tua. Otak tua ini dapat disamakan dengan willing itu sendiri. Disinilah otak pengambil keputusan berdasarkan masukan dari kedua otak yang lain atau langsung dari sensori yang diterimanya. Otak ini adalah otak paling primitif yang juga mengatur pernafasan, kesadaran, dan bergeraknya fungsi-fungsi organ tubuh kita. Inilah otak yang telah ada pada zaman dahulu. Otak ini secara cepat mengambil keputusan dalam bisnis dan kehidupan kita. Jadi, semua proses berpikir, perasaan, dan kemauan terlibat dalam mengambil tindakan pada setiap atau sebuah tantangan. Yang pertama itu berpikir tadi, mungkin dikatakan secara harfiah dan simbolis terjadi di kepala. Yang kedua yaitu perasaan, yang terletak di sini secara simbolis di usus atau tubuh adalah tentang emosi, sensasi, dan energi. Yang ketiga yaitu kemauan adalah tentang keinginan, tujuan, niat, dan juga tentang kekuasaan dan energi. Jadi di sini, emosi itu selalu lebih kuat dalam membuat kita mengambil keputusan. Perasaan kita itu lebih mudah mempengaruhi kemauan kita. Emosi tertentu akan lebih kuat dalam membuat kita mengambil keputusan. Terkadang keputusan bisnis dan keputusan kehidupan kita itu selalu kita anggap sudah sangat rasional, tetapi sebenarnya sangatlah emosional dan sering terjadi bias. Stimuli tertentu akan membuat kita lebih mudah terpengaruh, karena kemauan kita tuh lebih tersentuh dan keputusan terjadi di sana. Sementara otak rasional kita itu sering hanya membenarkan apa yang sudah kita pilih saja. Masih seputar thinking, feeling, and willing, ada banyak cara di mana ide untuk berpikir, merasakan, dan berkemauan bisa digunakan. Kekhawatiran di sini adalah dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bagus untuk mendorong wawasan untuk arah dan tindakan ke depan. Selanjutnya yaitu ada 7 types of question for leadership. Di sini ada balancing yang berarti menyeimbangkan, mengintegrasikan, and moving on, di mana ketiga-tiganya ini saling berkesinambungan. Tipe pertama yaitu making meaning. Meaning ini sendiri berarti makna. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, makna dari pemimpin itu ialah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Jadi maka dari itu perusahaan itu tidak sembarang menjadi pemimpin yang akan memimpin perusahaan itu menjadi lebih maju dan berhasil. Peranan penting dari pemimpin di sini sangat penting untuk mencapai hal tersebut karena pemimpin merupakan fondasi inti dari perusahaan tersebut. Tipe yang kedua yaitu tentang inisiasi. Kepemimpinan struktur inisiasi adalah suatu perilaku pemimpin yang mengelola bawahannya dengan menekan aspek teknis atau tugas dari pekerjaan sebagai faktor utama dan memberlakukan peraturan-peraturan yang bersifat normal. Tipe yang selanjutnya yaitu tentang looking back and looking ahead. Kenapa saya menyebutkan dua-duanya? Karena dua-duanya ini sangat berhubungan. Jadi sebagai seorang pemimpin ataupun calon pemimpin, kita sebaiknya mengembangkan sikap percaya diri dengan porsi yang tepat dan terukur. Kita harus senantiasa menatap ke depan atau looking ahead ke arah kemana kita membawa lembaga yang kita pimpin. Yakin dan jangan terlalu sering melihat ke belakang. Layaknya seorang pengemudi, kalau kita terlalu sering menatap ke kaca spion, pandangan kita ke depan justru menjadi tersendat-sendat. Sesekali mau beleh, kita memang perlu melihat ke kaca spion atau melihat ke belakang. Tapi jadikan kita melihat ke belakang itu sebagai patokan untuk melangkah ke depan dan jadikan itu sebagai pelajaran. Tipe yang berikutnya yaitu supporting atau dukungan. Di dalam hal kepemimpinan atau sebuah perusahaan itu juga didukung oleh para karyawan yang mempunyai kinerja yang bagus sehingga tujuan perusahaan dapat terlaksana. Karyawan dan pemimpin mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap perusahaan, karena tanpa keduanya perusahaan tidak akan berjalan. Oleh karena pemimpin harus bisa menempatkan perannya sebagai kepala semua bidang di perusahaan sehingga dapat mengatur para karyawan agar bekerja dengan baik dan bisa memotivasi karyawan. Jadi antara karyawan dengan pemimpin itu saling mendukung atau saling memotivasi
demi kemajunya sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tentang seeking data, examples, and stories. Pemimpin itu selalu memberikan contoh yang baik bagi karyawannya, yaitu dengan mencontohkan bagaimana bekerja dengan benar dan semaksimal mungkin. Setelah mendengarkan masalah atau tantangan yang tidak ada jawaban yang jelas, mengajukan pertanyaan yang baik adalah respons paling konstruktif yang dapat Anda lakukan. Pentingnya pertanyaan dan wawasan untuk kepemimpinan adalah karena perlunya bertindak dan campur tangan dalam kompleks dan sulit situasi di mana tidak ada solusi sederhana. Dalam situasi seperti itu, ada beberapa pertanyaan penting dan bermanfaat. Gambar di atas atau gambar yang menumpahkan 7 tipe tadi itu menunjukkan 7 jenis pertanyaan yang berbeda tujuan. Yang pertama yaitu menemukan atau membuat makna, atau yang disebut dengan making meaning. Yang kedua yaitu membantu orang lain untuk berefleksi dan belajar dari masa lalu. Yang ketiga yaitu mencari contoh atau ilustrasi praktis. Yang keempat yaitu memulai tindakan. Yang kelima yaitu peduli dan mendukung atau supporting. Yang keenam yaitu melihat ke depan, ke masa depan, dan konsekuensi dari tindakan atau looking ahead. Yang ketujuh yaitu menyeimbangkan, mengintegrasikan, meringkas, dan melanjutkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu saya Syufania dan teman saya Mikita. Bila ada teman-teman yang masih bingung tentang materi ini, bisa langsung dipertanyakan di kolom komentar di bawah. Jadi, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.